Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara peracikan resep dan penyiapan OTC di apotek. Berikut ini adalah contoh resep yang akan kita kerjakan, dan ini merupakan permintaan obat dari pasien. Sebelum melakukan peracikan resep, kita sebagai tenaga kefarmasian harus memastikan bahwa resep yang kita terima ini sudah lengkap. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung dosis maksimal dari setiap komponen resep tersebut. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa pasien tidak mendapatkan obat yang melebihi dosis maksimal sehingga dapat membahayakan pasien. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah yang digunakan dalam resep tersebut atau yang diperlukan dalam resep ini. Sebelum kita melakukan peracikan resep, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Fungsinya adalah agar sediaan yang kita buat tidak terkontaminasi dari tubuh kita. Kemudian kita juga tidak kena paparan dari zat kimia dari bahan obat tersebut. Yang pertama, kita menggunakan masker agar melindungi saluran pernapasan kita. Selanjutnya, kita menggunakan handscoon. Tahap kedua, kita menyiapkan alat-alat yang kita gunakan untuk peracikan. Yang pertama, kita perlu mortir dan stempernya. Kemudian kita perlu sudip. Selanjutnya kita perlu wadah untuk mengambil sediaannya dan sendoknya. Tahap yang selanjutnya, kita akan mengambil sediaan farmasi sesuai dengan resep tersebut. Dalam resep tersebut kita perlu asam mefenamat, CTM, vitamin C, dan equal. Kita ambil satu persatu. Asam mefenamat kita perlu 10 tablet. Setelah mengambil obat, kita perlu mengurangi kartu stok dari obat tersebut. Cara mengurangi kartu stok, kita menulis tanggal transaksinya terlebih dahulu. Kemudian kita tulis di jumlah keluar untuk obat yang kita ambil, tadi sebanyak 10. Dan kita kurangi dengan stok yang ada atau sisanya, sehingga sisa untuk asam mefenamat sekarang adalah 920 tablet, dan kita isi dengan paraf kita. Setelah semua bahan kita siapkan dan alat-alat juga kita sudah siapkan, maka kita akan melakukan proses peracikan. Intinya dalam membuat racikan resep dengan bahan tablet, kita harus menggerus terlebih dahulu tablet dengan volume yang lebih kecil. Selanjutnya digerus tablet yang volumenya yang lebih besar.
Untuk menutupi pori-pori mortir, kita perlu menggerus terlebih dahulu bahan tambahan. Di sini bahan tambahannya berupa equal. Jadi kita menggerus 1 equal terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat tablet dengan volume yang lebih kecil, yaitu adalah CTM. Jadi kita masukkan CTM-nya. Jadi kita gerus CTM-nya secara homogen terlebih dahulu. Setelah homogen, baru kita tambahkan tablet dengan volume yang lebih besar. Di sini kita lihat adalah CTM sebanyak 10 tablet. Setelah itu baru kita gerus asam mefenamate. Selanjutnya, setelah homogen, kita tambahkan sisa dari equal. Kita gerus kembali sampai homogen atau tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita siapkan kertas perkamen sebanyak 10 bungkus sesuai dengan permintaan dari resep. Selanjutnya kita akan bagi obat yang sudah kita racik menjadi 10 bungkus di atas kertas perkamen dengan pengamatan penglihatan.
Dalam proses pembagian, kita harus pastikan semua obat sudah terbagi dan terbagi secara merata ke dalam 10 bungkus. Setelah itu, kita melakukan pembungkusan. Nah, setelah semua kita bungkus dengan kertas perkamen, sekarang kita masukkan semua puyer ini ke dalam plastik klip. Kita pastikan jumlah dari pulveres atau serbuk terbagi yang kita bikin adalah sebanyak 10 bungkus. Sesuai dengan permintaan resep. Setelah kita masukkan ke dalam plastik klip, maka tahap selanjutnya adalah membuat etiket. Untuk etiketnya, karena ini merupakan obat yang digunakan secara oral, kita memilih etiket yang berwarna putih. Untuk penulisan etiket, yang pertama adalah nomor dari etiket atau resep tersebut, yaitu nomor 1. Selanjutnya ditulis nama pasien, yaitu Rizka, dilengkapi dengan umur, yaitu 10 tahun. Selanjutnya tanggal pengerjaan resep, yaitu hari ini adalah 29/9/2020. Selanjutnya aturan pakainya sesuai dengan resep, yaitu 3 kali sehari 1 bungkus puyer. Etiket ini akan kita tempel pada plastik klipnya. Setelah selesai menyiapkan obat racikan, kita akan menyiapkan permintaan obat lainnya. Perlu diingat, dalam setiap pengambilan sediaan, kita harus mengurangi kartu stoknya. Setelah seluruh permintaan dari pasien kita telah siapkan, maka tahap selanjutnya adalah kita akan memanggil pasien dan menyerahkan obat tersebut beserta dengan KIE. Antrean nomor 1, ya. Betul, pasien atas nama Rizka, umur 10 tahun. Oh iya benar. Ini Ibu untuk permintaan resepnya. Ini mengandung asam mefenamat yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit, kemudian CTM untuk alerginya, dan vitamin C. Ini diminum 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya ini permintaan obat Ibu lainnya, yaitu vitamin C IP 1 botol, kemudian Hansaplast sebanyak 5 lembar. Jadi Hansaplast ini digunakan di tempat yang sudah bersih nanti Ibu ya. Apabila di lukanya masih ada kotoran, silahkan dibersihkan terlebih dahulu, dikeringkan, baru ditempelkan dengan Hansaplast. Selanjutnya Romah, Ibu minta 1 pepel. Ya. Ini diminum 3 kali sehari. Caranya dengan dikunyah Ibu ya. Jadi dapat diminum 30 menit
sebelum makan. Nih Bu, untuk obatnya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih sudah berkunjung ke apotek kami. Terima kasih. Nah, itu tadi praktik kita dalam melakukan peracikan resep dan penyiapan OTC. Jadi perlu kita ingat sebagai tenaga kefarmasian, dalam menyiapkan resep atau menerima resep, kita harus memastikan bahwa resep tersebut dapat kita kerjakan. Kemudian resep tersebut aman, sesuai dengan indikasi pasien, dan saat kita melakukan penyerahan obat, kita harus menyertai dengan KIE atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasien, seperti aturan pemakaian dari obat tersebut, kemudian cara penggunaannya. Selanjutnya, kita harus memastikan juga kepada pasien bahwa pasien mengerti dan paham apa yang kita telah sampaikan mengenai aturan pakainya atau cara penyimpanan dari obat tersebut. Sekian praktek kita dalam melaksanakan peracikan resep dan penyiapan obat sesuai dengan permintaan pasien oleh tenaga kefarmasian di apotek. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.